Halo, Sobat Politik. Selamat datang di channel Afan di sini, tempat kita membahas berbagai isu politik terkini di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kasus yang sedang menjadi sorotan publik, yaitu penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mari kita kupas tuntas kronologi, tanggapan dari berbagai pihak, serta implikasi politik dari peristiwa ini. Kronologi kasus. Pada tanggal 20 Februari tahun 2025, KPK resmi menahan Hasto Kristianto atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap dan obstruction of justice terkait penunjukan Harun Masiku sebagai anggota DPR pada tahun ke-2019. Menurut KPK, Hasto diduga memberikan suap kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum KPU untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga dituduh mengarahkan Harun untuk menghindari penyelidikan dan menghancurkan barang bukti. Tanggapan dari PDIP menanggapi penahanan ini, PDIP melalui Ketua DPP, Dedi Yefri Sitorus, menyatakan bahwa kasus yang menimpa Hasto adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi hukum. Dedi menegaskan bahwa partainya akan bersama-sama melawan kesalahpahaman ini. Karena beliau juga menjalankan misi perdamaian, pemikiran-pemikiran geopolitik Soekarno, bahkan rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia. Karena itelah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara, maka saya sampaikan kepada penasihat hukum kami Hasto terjadi di tengah memanasnya hubungan antara PDIP dan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beberapa pengamat menilai bahwa perseteruan politik antara PDIP dan Jokowi semakin intens setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut bahwa ketegangan ini merupakan kelanjutan dari dinamika politik pasca pemilu 2024. Pernyataan Hasto Kristianto. Dalam pernyataan perdananya setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto menyebut bahwa masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Pernyataan ini menunjukkan sikapnya yang tetap teguh dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Demikian ulasan mengenai kasus penahanan Hasto Kristianto dan berbagai dinamika politik yang menyertainya. Kasus ini tentunya akan terus berkembang dan menarik untuk diikuti, mengingat implikasinya terhadap peta politik nasional. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan pembahasan isu-isu politik terkini lainnya. Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia
Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Perlu kami tegaskan bahwa beliau ini pemimpin besar. Tanggung jawabnya sangat luas, tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Karena beliau juga menjalankan misi-misi perdamaian, pemikiran-pemikiran geopolitik Soekarno, bahkan rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia. Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara, maka saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk tidak perlu menjenguk saya, karena saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat bersama dengan sesama teman-teman di Merah Putih ini.